kita akan webinar, kita ngebahas tentang topik yang sangat-sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Susah tidur. Susah tidur Bapak Ibu. Nah, susah tidur ya. Nah, udah dengan saya, bersama saya ada Dr. Timothy Adiwinata, ada Dr. William Adiwinata, Halo. ya, dan saya ada Freddy Leong. Nah, biasanya saya membawakan topik-topik webinar dunia kerja. Nah, tapi karena ini Sabtu, ya, karena ini hari Sabtu, maka topik bahasan kita adalah tentang lifestyle, ya, yang kaitan dengan healthy lifestyle. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kita punya acara mulai dari 7.30 malam dan kita akan selesai nanti pada waktu 8.30. Ya, 30 menit pertama nanti kami akan presentasikan materinya. Nah, kemudian 30 menit yang kedua kita akan ada tanya jawab. Ya, kita akan ada tanya jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, peraturan yang kita set up kalau kita webinar, pastikan Bapak Ibu sekalian Anda punya mic, Anda matikan supaya nggak nabrak. Ya, jadi sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian matikan mic-nya Anda. Ya, matikan mic-nya Bapak Ibu sekalian. Oke? Yang kedua, Bapak Ibu, Anda kalau mau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ketik di chat. Bapak Ibu ketik di chat, ya. Dan nanti kita akan ada acara tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya juga dengan suara kalau mau. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, karena kita udah jam 7 lewat 35 menit, kita akan mulai aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terutama lagi di situasi COVID, ya, situasi pandemi ini, banyak orang yang susah tidur, yang mengalami kesulitan tidur. Nah, nanti aspek tentang kesulitan tidur ini kita akan bahas bersama dengan dua dokter di sini. Nah, ngomong-ngomong, Dr. William dan Dr. Timothy, apa nih topik kita nih yang kita akan bahas nih? Topik kita kan hari ini kan kita akan membahas tentang tidur ya Bapak Ibu. Kita akan membahas 3 topik, yaitu tentang mitos. Yang kedua adalah tentang tidurnya yang cukup itu seperti apa sih, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola tidur yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. 3 aja, jadi kita tidak banyak-banyak. Oke. Ya, nanti akan kita lanjutkan dengan acara tanya jawab ya. Iya. Oke. Kalau kita bicara tentang susah tidur, nah, saya pernah dengar ada teman-teman yang ngomong gini, kalau saya tidak tidur sampai 6 jam, 7 jam, berarti saya kurang tidur. Akhirnya saya jadi panik sendiri. Nah, bukannya bisa tidur enak, malah tidurnya nggak karu-karuan. Nah, jadi apakah cara berpikir kayak begini, alias mitos kayak gini, benar atau salah nih? Ya, yuk kita akan bahas itu ya. Yuk, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Boleh dibalas di chatnya aja ya, karena nggak boleh bersuara, nanti kita rebutan. Nanti kalau memang ada pertanyaan langsung aja di chat, nggak usah malu-malu ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang tidur ya. Semua tentang tidur tadi kita bahas apa aja? Ada 3 hal. Pertama adalah mitos. Kedua, apakah tidur Anda cukup? Apakah tidur kita itu cukup sih? Seperti apa yang kurang? Dan terakhir adalah cara kelola tidur yang benar. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, kita langsung tidak berlama-lama lagi. Kita ke mitos-mitos tidur. Mitos yang pertama apa aja sih? Ya, jadi ini kita akan bahas tentang pemahaman yang salah ya, yang seringkali masyarakat masih pikirkan. Siapa nih? Masyarakat masih percaya seperti tidak teratur, tidur yang tidak teratur itu tidak penting. Maksudnya apa tuh? Itu tuh maksudnya gini Bapak Ibu. Misalnya hari ini kita jam 10 tidur. Besoknya lagi jam 11 malam tidur. Besoknya lagi jam 1 subuh. Besoknya lagi berubah lagi jamnya. Jadi setiap hari tuh jamnya tuh berbeda-beda tidurnya. Kacau ya? Kacau. Nah itu sebenarnya berdampak buruk gak sih ke kesehatan? Secara langsung pasti ada dampaknya, yaitu dampaknya tentu saja negatif. Karena pada dasarnya itu badan kita tuh punya jadwal yang teratur, Bapak Ibu. Jadwal yang teratur dalam, gak cuma tidur, dalam hal makan pun punya jadwal lapar yang teratur. Apalagi ini jadwal tidur harus teratur juga. Kalau kacau balau, setiap hari yang berubah-ubah, tubuh kita tuh akan menyesuaikan terus, adaptasi terus. Kesian ya jadi. Iya, kesian. Jadi akibatnya apa sih?
kita bakal ngantuk di saat yang tidak kita inginkan. Kita maunya tidur malah gak ngantuk. Nah, contohnya jadi seperti itu. Jadi memang ya segala sesuatu itu ada waktunya ya, termasuk tidur ya. Berarti dengan kata lain badan kita itu punya body clock ya. Benar, jam biologis. Iya, jadi ketika jam biologisnya ini tidurnya nggak teratur, kacau, maka akan mengakibatkan sulit tidur. Iya, Betul gitu ya. sekali. Oke, Iya. contohnya kalau misalnya kita jet lag, kita dari luar negeri, jam siang dan malamnya berbeda, maka akan sangat sulit tidur. Betul gitu ya. Betul. Oke. Kita lanjut ya ke mitos berikutnya. Banyak juga masyarakat ya Bapak Ibu, banyak orang berpendapat bahwa tidur 5-6 jam itu adalah cukup ya, karena saya orang sibuk, karena saya tidak sempat tidur lebih lama. Nah ini sebenarnya cukup apa nggak sih 5-6 jam? Jawabannya adalah itu tergantung Bapak Ibu. Menurut riset ya, menurut yang sudah dilakukan nih penelitian bahwa mayoritas orang atau sebagian besar itu adalah mempunyai kebutuhan tidur sekitar berapa jam? 7-8 jam. 7-8 jam Bapak Ibu, sebagian besar. Tapi sebagian kecil itu ada yang membutuhkan tidur yang lebih lama, mungkin 9 jam, mungkin 10 jam. Ada juga yang lebih sedikit ya, betul ya Tim ya, mungkin 6 jam. Tapi karena sebagian besar orang itu 7-8 jam, nah Bapak Ibu tuh harus kenali. Kita tuh termasuk yang mana sih? Apakah mayoritas yang tidurnya 7-8 jam, apakah lebih sedikit? Gimana cara tahunya? Itu harus trial dan error ya, Tim ya. Betul. Harus cari tahu sendiri. Nanti caranya kita kasih tahu di bagian yang berikutnya. Nah, apakah tiap orang beda-beda? Beda-beda. Tapi sebagian besar nih, karena kan kita kan nggak tahu nih kita masuk kelompok yang mana nih, ya kita harus coba-coba terus gitu. Oke. Seperti itu sih. Baik. Ya. Lanjut ya. Nah, tidur siang nih. Tidur siang adalah kebiasaan yang buruk dan tanda orang malas. Siapa yang hobinya tidur siang? Angkat tangan dalam hati ya. Ayo sih. Kalau mau yang chat di kolom juga ngaku juga nggak apa-apa gitu. Apakah ini benar Bapak Ibu kalimat ini? Tentu saja ini tidak benar ya Bapak Ibu. Waduh, kenapa tuh? Tidur siang tuh belum tentu orangnya memang males. Pada dasarnya tuh kalau dia tidur siang itu adalah kebutuhan alami tubuh. Yang karena malam sebelumnya dia kurang tidur Bapak Ibu. Kurang tidur kenapa? Terganggu karena tetangga yang berisik, terganggu karena harus ngurus anak, Anjing tetangga mungkin ya. Anjing Iya. sendiri mungkin ya. Sendiri Oke. mungkin. Atau enggak dia tinggal di dekat rel kereta api yang sering bolak-balik kereta apinya. Seperti itu. Itu terganggu sehingga dia membutuhkan jam tidur yang lebih. Ya, jadi istirahatnya tuh butuh lebih gitu. Karena kan kurang. Jadi tidur siang itu memang bukan berarti orang itu malas ya, Yes. tapi emang sebuah kebutuhan Ya, sebuah seperti kebutuhan. itu ya. Dan tidur siang itu tidak sepenuhnya buruk Bapak Bu, dan tidak sepenuhnya baik, tergantung, benar-benar tergantung. Tidur siang itu baik selama tidak mengganggu tidur malam kita. Jangan gara-gara tidur siang kita jadi nggak bisa tidur malam seperti itu Itu Bapak. yang salah ya. Ya. Oke. Oke. Kalau gitu apa sih ciri-ciri orang yang memang tidurnya kurang, Dok? Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya nih, apakah tidur kita itu cukup? Apakah tidur Anda, saya, dia itu cukup? Nah, langsung saja. Inilah ciri-ciri orang yang seseorang itu kurang tidur. Seperti yang kita tahu secara umum. Ini pertama, Bapak Ibu kalau bangun nih, ya coba kita nilai diri masing-masing. Kalau bangun tidur, rasanya apa sih? Seger? Masih ngantuk? Langsung mau tidur lagi atau benar-benar nggak seger, cuma 5 menit diranjang langsung bangun lagi. Beda-beda ya tentunya. Nah, bila Bapak Ibu itu merasakan nih pas bangun tidur itu rasanya itu tidak segar, ya kok lesu, letihnya itu kemungkinan besar Bapak Ibu kualitas tidurnya itu terganggu atau tidak baik seperti itu. Lalu poin kedua, ternyata kalau kurang tidur itu hanya sekedar kurang tidur, itu emosi itu bisa tidak stabil loh Bapak Ibu. Maksudnya tidak stabil itu apa emosi? Seperti mudah marah, mudah kesal, ya padahal hanya diajak ngomong aja, ditolak dikit kok marah, seperti itu loh. Senggol bacok. Iya, senggol bacok langsung ya. Mungkin Bapak Ibu udah kenal orang seperti itu ya. Atau Bapak Ibu pernah ngalamin nggak? Mungkin saja ya, kita bukan judging ya Bapak Ibu ya. Lalu poin ketiga,
seseorang ini bisa sulit untuk konsentrasi, baik di pekerjaan, di sosial, nah tentunya itu sangat mengganggu kan Bapak Ibu. Nah, dan terakhir adalah mengatur sehariannya. Oke. Jadi itu adalah 4 ciri-ciri orang yang kurang tidur. Iya. Nah, dampaknya apa tuh kepada biologis kita maupun kepada kita punya kualitas tidur? Oke, baik. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu termasuk punya, maksudnya merasa gitu, saya termasuk nih orang yang kurang tidur, saya ada nih 4-4-nya malah gitu. Kalau atau enggak salah satu juga termasuk Bapak Ibu jadi kurang tidur. Emang kenapa? Terus emang buruk. Nah, kita lihat deh selanjutnya. Ada efek jangka pendek dan ada efek jangka panjang. Apa tuh tim? Terhadap kesehatan. Nih, ini adalah gambaran dari efek jangka pendek dari kurang tidur. Yang pertama, seperti yang sudah dibahas, terganggu emosinya, terganggu moodnya. Jadi mudah stres, gangguan mood, penurunan kinerja atau performa dalam kerja dan dalam pekerjaan sehari-hari. Tidak enak badan tuh, maksudnya kita gampang pusing, nyeri-nyeri sendi, perut gak enak, badan nggak kenapa-napa. Badannya gitu secara organ ya nggak kenapa-napa, hanya disebabkan sakitnya itu gara-gara kurang tidur aja loh Bapak Ibu. Dan kualitas hidupnya tentu saja menurun kalau kita mudah stres, gangguan mood dan segala macamnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu hanya sekedar kurang tidur saja, hal-hal ini bisa terjadi loh dalam jangka pendek. Lalu gimana kalau jangka panjangnya? Nah, kita lihat lagi. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, kalau jangka panjangnya masuklah ke penyakit Bapak Ibu. Serem ya? Serem juga, ada depresi, dari yang hipertensi, penyakit jantung, dislipidemia, maksudnya kolesterolnya tinggi ya Bapak Ibu. Oke. Penyakit gula, diabetes, dan obesitas. Jadi kalau orang nggak bisa tidur itu jangka panjang, ya, salah satunya adalah bisa kena kolesterol ya. Iya, benar. Wow. Resikonya memang tinggi kalau memang seseorang itu sudah mungkin 1 tahun, 2 tahun itu susah tidur, resiko penyakitnya jadi lebih tinggi. Iya. Bukan berarti tapi pasti kena penyakit ya, tapi resikonya menjadi lebih tinggi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian penyebabnya ini karena apa ya? Orang sampai kena dampak ini. Oke. Jadi kan kita sudah bahas efeknya nih. Kita nggak mau dong Bapak Ibu tentunya nggak mau kena efek jangka pendek maupun jangka panjangnya. Terus gimana supaya kita tidak kena itu Bapak Ibu? Kita harus ketahui penyebabnya dahulu. Apa tuh Will penyebabnya? Penyebab sulit tidur kita bedakan. Ada faktor internal yaitu dari kita sendiri, ada faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan ya. Jadi kita bahas internal dulu ya. Dari internal yang paling berperan salah satunya adalah pikiran Bapak Ibu. Sekedar hanya sesimpel pikiran itu bisa membuat kita sulit untuk tidur loh Bapak Ibu. Contohnya cemas yang berlebihan. Hari ini gua mau ngapain ya? Besok anak gua harus gimana ya? Dan sebagainya, pekerjaan gua kayak gimana? Seperti itu Bapak Ibu. Banyak hal yang dipikirkan yang dibawa untuk ketidur itu bisa membuat seseorang itu sulit tidur karena otaknya aktif kerja mikir terus ya. Gimana bisa tidur Bapak Ibu? Seperti itu ya. Nah, selain pikiran, kondisi medis yang tadi sudah disebutkan, seperti beberapa kondisi penyakit seperti mungkin diabetes, ya, prostat, ya, mungkin penyakit jantung, itu semua bisa membuat seseorang itu sulit tidur. Kenapa? Karena memang di tengah-tengah tidur malam hari, seseorang kalau memang ada prostat itu bisa bolak-balik toilet ya berapa kali, 5 kali, 6 kali seperti itu, bangun terus memang dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah usia Bapak Ibu. Ternyata percaya tidak percaya, semakin tua kita sudah menjadi lebih sulit tidurnya timnya. Menjadi sulit lebih tidur, menjadi sulit lebih panjang tidurnya. Itu kenapa bisa gitu? Belum ada sebab yang jelas. Tapi memang seperti itu Bapak Ibu. Katanya. Tapi apakah kebanyakan orang yang usia lanjut kebanyakan susah tidur? Gimana tuh Tim? Kebanyakan susah tidur sih secara nggak langsung iya, karena seperti yang Dr. Biram sudah jelaskan, semakin tua usia kita akan sulit untuk tertidur dan sering terbangun. Itu alamnya tuh seperti itu. Apakah ini berbahaya?
Enggak juga, karena itu proses normal, semua orang mengalami. Cuman bagaimana sih tugas kita untuk meminimalisir efek-efek itu supaya kita nggak keganggu gitu. Oke. Nah, ini kan penyebabnya internal ada 3 nih, pikiran, kondisi medis, jadi ada penyakit-penyakit internal tertentu, dan usia ya. Yes. Nah, kalau dari hasil penelitian medis dari 3 macam ini mana yang paling banyak? Nah, Yang mengejutkan adalah Bapak Ibu ternyata pikiran loh Bapak Ibu, dibanding Oh. kondisi medis, dibanding usia, yang paling berperan ternyata internal adalah pikiran, sesimpel pikiran. Oke. Oleh karena itu sangat penting kita memiliki kemampuan mengelola pikiran, betul enggak? Benar, setuju. Dan itu harus dilatih sejak muda. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya webinar-webinar atau video saya di YouTube. Ya, di YouTube channel saya punya beberapa video tutorial bagaimana kita kelola pikiran. Bagaimana kita mengatasi pikiran-pikiran, bagaimana mengatasi stres. Jadi Bapak Ibu, saya sangat undang Anda melihat YouTube channel saya. Ya, YouTube channel saya namanya Freddy Leong. Bapak Ibu bisa lihat beberapa tutorial tentang cara bagaimana mengatasi pikiran. Ya, oke, silakan lanjut. Apa yang kita mau bahas lagi? Itu tadi proses internal. Sekarang faktor eksternal, apa aja sih yang bisa mempengaruhi seseorang itu menjadi sulit tidur? Pertama adalah obat-obatan atau zat yang mungkin kita konsumsi. Maksudnya apa sih? Obat seperti yang membuat kita aktif, ya, ataupun zat-zat seperti mungkin kafein. Nah, kafein itu ada di mana aja Bapak Ibu? Kopi tentu. Nah, selain kopi, teh juga ternyata ada Bapak Ibu. Jadi yang mungkin ya kalau memang ada Bapak Ibu yang masih hobi minum teh ya sebelum tidur ya, untuk mungkin bisa tidur semakin mudah. Nah, itu salah ya Bapak Ibu ya. Justru itu membuat kita jadi lebih aktif, jadi menjadi lebih sulit tidur seperti itu. Nah, selain itu ada mungkin ya Bapak Ibu yang mungkin ada yang merokok. Nah, merokok salah satunya itu membuat seseorang menjadi lebih sulit tidur karena nikotin yang menyebabkan otak itu lebih aktif seperti itu. Nah, selain obat dan zat, yang terakhir adalah lingkungan. Tadi sudah disebutkan, lingkungan Anda itu sangat berpengaruh. Apakah roommate Anda itu berisik ya, ngorok mungkin ya, apakah ada pasangannya mungkin di sini ngorok ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Ini bukannya judging yang menyinggung ya, ini hanya mengedukasi. Nah, mungkin ada juga tetangga yang berisik, nah seperti itu. Ataupun tetangga yang terlalu setel musik terlalu keras, nah seperti itu. Nah, jadi faktor eksternalnya juga berpengaruh Bapak Ibu. Termasuk suhu ruangan kali ya. ya Itu juga seperti itu. AC terlalu dingin atau ruangan terlalu hangat, betul ya. Itu juga mempengaruhi ya. gelap terangnya, Gelap terangnya, termasuk nyamuk. Maksudnya Nah, jadi Bapak Ibu, penyebab internal dan penyebab eksternal yang tadi sudah diuraikan oleh Dr. William dan Dr. Timothy, itu Bapak Ibu coba cek. Ya, kalau Bapak Ibu mengalami situasi yang memang sulit tidur, coba dicek deh. Informasi-informasi itu terjadi nggak terhadap saudara semua. Oke, nah kalau gitu tidur kualitas seperti apa? Jadi sleeping quality seperti apa yang disebut baik atau sehat itu? Ya. Jadi yang kita simpulkannya Bapak Ibu, jadi tidur yang oke itu gimana? Bagaimana saya mengetahui kalau tidur saya itu cukup gitu? Nah, ini adalah listnya. Tidur itu diatur, yang kita lihat adalah kuantitasnya, kualitasnya, dan efek ke hidup kita tuh gimana. Kualitasnya tuh maksudnya benar-benar deep sleep. Kalau yang Bapak Ibu tahu, sampai REM sleep. Jadi bukan yang cukup sampai non-REM sleep, itu bahasa medisnya. Pokoknya benar-benar tidurnya pulas, sepulas-pulasnya gitu ya dari segi kualitas. Nah, kalau dari kuantitas, ya jumlahnya yang tadi Bapak Ibu harus temui. Yang menjadi PR Bapak Ibu, 7-8 jam kah? Atau lebih sedikit, atau lebih panjang. Itu tugas Bapak Ibu untuk mengetahui jam masing-masing. Dan efeknya, bagaimana? Dari efek tidur ini, apa yang baik itu, kalau tidur Bapak Ibu itu baik, adalah kalau pas bangun tidak kantuk, segar, moodnya baik, terus nggak pusing, nggak nyeri-nyeri badan, dan sebagainya. Cukup seperti itu aja sih Bapak Ibu, sesimpel itu. Oke. Nah, kalau gitu
bagaimana cara kita mengelola kalau kita sulit tidur? Oke, gimana sih caranya ya Bapak Ibu? Nah, Oh ya, sebelum lanjut ya dok, Apa ya, itu? Ya. silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Ya. ya Bapak Ibu boleh tulis di chat. Nah, karena siaran webinar ini ada di Zoom juga ada di Facebook. Ya, buat Bapak Ibu yang ada di Facebook silakan aja. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan saudara. Ya, ini udah ada beberapa pertanyaan dari Facebook. Ya, silakan lanjutkan. oke. Jadi gimana sih caranya kita mengelola tidur yang baik? Gimana sih caranya? Ada beberapa langkah ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah Bapak Ibu ya harus paham betul adalah bahwa tidur itu penting ya. Karena memang jika Bapak Ibu tidak menganggap tidur itu penting, nggak mungkin sisa tipsnya bakal dilakukan. Jadi inilah tujuannya di atas webinar ini untuk menyadarkan betapa pentingnya tidur itu, betapa pentingnya simple tapi sangat penting ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu makan, olahraga, dan tidur yang cukup dan seimbang. Karena itu semua lewat gaya hidup yang sehat itu membuat metabolisme tubuh kita itu menjadi lebih baik. Otomatis kalau metabolisme itu lebih baik, tidur kita akan lebih nyenyak, akan lebih berkualitas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebentar dok. Gaya hidup yang sehat. Nah, misalnya gini ya, ada orang yang kalau malam hari itu gampang lapar. Ya. Terus dia beli nasi goreng tek-tek gitu loh ya. Dan akhirnya susah tidur tuh. Nah, apakah itu penyebabnya si nasi goreng tuh sampai dia susah tidur? Kalau dia sering makan malam tuh. Sebenarnya penyebab susah tidur ini kan banyak banget tuh kan, ada yang faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, kalau dia malam-malam emang doyan ngemil, nah itu perlu dievaluasi diri itu, apakah dia itu nggak bisa tidur itu karena emang lapar, karena emang dia harian makannya malam-malam itu jadi lapar, atau dia kebanyakan tidur siang, jadi sangat banyak variabel seperti itu. Jadi secara medis kalau seorang dokter itu akan evaluasi gaya hidupnya ya. Iya. Mulai dia bangun, makan apa, Iya. siang, sore, malam dia ngapain aja, Pekerjaannya apa, ya. olahraga, seperti itu. Itu akan dievaluasi sehingga mendapatkan nanti sumber penyebabnya yang bikin dia nggak bisa tidur apa. Iya. Betul gitu ya. Multifaktorial. Jadi multifaktorial. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah bentuk kebiasaan tidur yang baik ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Timothy. Tidurnya cukup, tidurnya teratur, dan jaga kualitasnya supaya baik, seperti itu. Dan yang keempat nih, Bapak Ibu, ini yang paling penting nih, yang beberapa tips yang memang praktikal ya, ini adalah yang saya mau tekankan, yaitu tentang sleep hygiene. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa catat ya. Jadi sleep hygiene itu bicara apa sih? Jadi sleep hygiene itu adalah berbicara tentang menciptakan keadaan yang senyaman mungkin untuk kita dapat tidur lebih mudah. Seperti apa sih? Pertama, ciptakan lingkungan tempat tidur Anda. Lingkungannya seperti apa? Lingkungannya nyaman, bersih, sejuk ya, jangan panasan ya, tapi sejuk ya, dingin ya, seperti itu. Bersih, nyaman, sejuk, dan gelap ya. Tentunya kalau memang seseorang itu tidur dinyalakan lampunya, mungkin itu akan membuat sulit tidur karena hormon melatonin. Hormon tidurnya tidak keluar kalau dalam keadaan terang, seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh loh Bapak Ibu, lingkungan tempat tidur, apakah itu emang jorok atau bersih, terang, gelap, berisik, ataupun sunyi. Jadi harus ciptakan lingkungan tempat tidur senyaman mungkin. Itu poin pertama Bapak Ibu. Yang kedua, jadi bukan berarti kamar kita harus mewah, iya, branded segala macam ya. Yang penting nyaman ya. yang pasti ciptakan senyaman mungkin lingkungan tempat tidur. Lalu kedua, yang sering kali masyarakat itu lakukan adalah menjadikan tempat tidur menjadi tempat segala aktivitas. Itu sangat salah Bapak Ibu. Misalnya apa? Misalnya makan di ranjang, main di ranjang, TV di ranjang, baca di ranjang, segala-galanya di ranjang tempat tidur. Sedangkan yang namanya juga tempat tidur itu adalah tempat tidur. Jadikan tempat tidur itu hanya untuk tidur, bukan untuk aktivitas yang lain. Kalau Anda, ya mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang seperti itu, melakukan hal ini terlalu lama, terus-menerus menjadi kebiasaan, itu akan membuat badan itu bingung. Kalau kita
ada di ranjang itu enggak, ini yang waktunya gua tidur, ini waktunya gua makan atau waktunya gua mungkin main. Nah itu semua campur aduk sehingga sinyal dari badan itu bingung, kok ini berantakan, campur-campur. Nah itu membuat orang itu sulit tidur itu. Oke. Tadi disebutkan hormon Melatonin. melatonin. Itu ada hormon tidur. Iya, benar sekali. Oke. Jadi kalau misalnya tadi ya kegiatan-kegiatannya di kamar, ya baca, nonton TV, makan, baring-baring, WA-WA-an, gadgetan Iya. itu diranjang di kamar. Apa yang terjadi dengan si hormon melatonin itu? Ya otomatis produksinya sedikit keluarnya gitu, dan tidak jor-joran. Selain melatonin, otak juga tidak memberikan kita signal ngantuk karena bisa jadi menganggap diranjang, wah diranjang waktunya kita main, wah diranjang waktunya kita baca buku, konsentrasi harus aktif otaknya. Padahal itu udah jam 12 malam ya, malam. Seperti itu. Jadi karena dia beraktivitas yang rutinnya itu di kamar, otak itu menangkap itu adalah waktu aktivitas kalau di kamar. Betul ya. Jadi tips yang terbaik adalah ya kamar itu adalah betul-betul untuk istirahat. Hanya untuk tempat tidur saja. Oke. Jadi kalau beraktivitas lebih baik di luar kamar. Iya. Sebaiknya gitu ya. Iya. Tapi kan dok gini loh, zaman sekarang kan orang punya kamar itu ada TV, ada sound system, semua activity itu di situ. Nah, apakah itu salah? Ya, kalau memang Anda mengikuti ini sama ini ya itu salah. Itu salah memang. Tapi memang kita yang namanya tren, yang namanya kemajuan zaman ya semakin praktis, semakin canggih, kita nggak bisa tentunya menghindari itu semua. Tapi ini itu semua itu kita nggak bisa hindari. Ini semua itu tapi yang saya katakan tadi itu adalah sebuah fakta loh. Ternyata kalau memang diranjang melakukan ini itu, nah kita membuat otak bingung seperti itu. Jadi kalau Anda tidak punya masalah sleeping disorder, beraktivitas di kamar tuh oke nggak? Jadi kan ada orang yang tipe pelor, nempel, molor gitu loh ya. Nah orang yang jenis kayak gini oke nggak beraktivitas di kamar? Ya oke-oke aja. Kalau nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah oke-oke aja. Silakan. Tapi kalau buat Bapak Ibu Saudara yang punya masalah tidur, sebaiknya hindari kebiasaan tadi. Iya, betul. Begitu ya. Jadi penelitian medis mengatakan seperti itu ya. Oke, ya lanjut. Dan yang terakhir, kalau memang keluhan sulit tidur Bapak Ibu mungkin ada merasakan sudah lama, sudah mungkin beberapa bulan atau hingga tahunan, nah itu tidak hilang-hilang pada sejak melakukan ini semua, tips-tips ini, nah itu berarti ada something wrong gitu. Mungkin ada penyakit yang mendasari, ada penyakit lain seperti itu, ada kondisi mental lain gitu. Nah itu sebaiknya dikonsultasikan ke ahlinya seperti itu. Ahlinya tuh kemana sih? Ahlinya itu seperti mungkin psikiater, psikolog, ataupun sleep clinic gitu, macam-macam Bapak Ibu, klinik tidur ya. Oke. Kalau di sleep clinic apa yang dilakukan oleh seorang dokter kepada si pasien? Biasanya mereka ada namanya alat polisomnografi gitu. Itu buat kalau Bapak Ibu pernah tahu, jadi orang itu nginep di klinik itu untuk diamatin dia tidurnya itu bagaimana. Jadi itu banyak ditempel alat-alat Bapak Ibu, semua badan gitu. Yang terutama di daerah kepala ya, karena kan berhubung mau ngetes otaknya tuh gimana gelombang otaknya, gelombang tidurnya ya, gelombang tidurnya, jantungnya pun segala macam dicek Bapak Ibu. Jadi dari situ ketahuan diagnosisnya tuh apa gitu, penyebabnya tuh di mana. Oke. Nah, diobservasi kayak gitu mahal nggak dok? Mahal ya. Nah kalau gitu karena mahal, apa pesan dari dokter kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti webinar ini? Ikutin tips-tips ini ya. Iya benar. Jadi selama Anda masih bisa tidur, ya ngeri banget ya nggak bisa tidur. Jadi selama Anda masih bisa usahakan ini semua, selama Anda bisa menciptakan waktu tidur yang cukup, yang nyaman, itu semua harus Bapak Ibu lakukan ya sedini mungkin. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya kan sudah umur 60, ngapain peduli tidur. Nah itu semua salah ya Bapak Ibu. Justru itulah harus mulai dari sekarang bahwa
tidur itu sangat penting karena memang kalau itu tidak dilakukan, dampaknya bisa sangat berbahaya seperti itu. Oke, jadi nomor satu tipsnya adalah Bapak Ibu perlu punya kesadaran, punya big why-nya, punya alasannya bahwa tidur itu penting. Kalau kita punya kesadaran bahwa tidur itu penting, maka kita akan menyesuaikan, mengelola, mengatur gaya hidup kita. Ya, termasuk tempat tidur kita, ranjang kita, sleep hygiene-nya, betul gitu ya. Daripada Bapak Ibu perlu ke ahlinya dan biayanya luar biasa mahal. Ya. Dok, kalau orang tidak bisa tidur berkepanjangan, tiap hari tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, itu dampak terburuk buat fisiknya apa sih? Ya, efek ya seperti yang kita udah bahas ya Bapak Ibu, efek jangka pendek, jangka panjang. Dampak terburuknya malah selain penyakit-penyakit disebut, saya pernah baca jurnalnya bisa menyebabkan kanker loh, dan bahkan kematian Bapak Ibu. Seperti itu. Pada dasarnya semua makhluk hidup tuh butuh yang namanya tidur Bapak Ibu. Karena ada penelitian juga tikus dibikin bangun terus selama 2 minggu mati loh Bapak Ibu. Cuma gara-gara nggak tidur, makan minum semua melimpah, cuma gara-gara nggak tidur bisa mati. Oke, jadi jangan anggap remeh ya. Ya. Oke, ini udah banyak pertanyaan nih Dok dari Facebook maupun dari Zoom. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang dari Facebook Live dulu ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, silakan Anda chat di Facebook maupun di Zoom. Nah, pertanyaan yang pertama dari Ibu Christine, kalau nggak bisa tidur boleh nggak minum Antimo? Nah, loh, Antimo kan obat Anti mabok ya. anti mabok ya. Boleh nggak tuh Dok? Kan bikin ngantuk tuh ya. Oke, silakan. Ya, Ibu Christine. Ya, Ibu Christine. Ibu Christine. Nah, pertanyaan tadi coba saya ulang ya. Kalau susah itu boleh nggak sih minum obat Antimo atau obat yang bikin ngantuk? Nah, jawabannya sih boleh-boleh aja. Cuma coba Ibu kita pikirkan ya. Kalau memang orang itu sulit tidur dan dia hanya mengandalkan obat, apa sih yang terjadi? Obat itu kan bukan sayuran, bukan makanan alami, tapi obat itu kan emang ada justru memperberat kerja hati kita, bisa diracun. Nah, kalau dikonsumsi jangka panjang, apa sih sebabnya? Seperti itu loh Bapak, itu tentunya meskipun memang Antimo tidak begitu berbahaya, obat yang berat, tapi yang namanya obat tetap saja kalau dikonsumsi jangka panjang itu justru tidak baik bagi tubuh. Ya. Jadi ketimbang mengandalkan Antimo, terapkan sleep hygiene yang benar, bentuk kebiasaan yang baik seperti itu. Oke, jadi buntutnya jangan berketergantungan dengan obat, tapi gaya hidupnya yang dirubah. Iya, betul ya. Tapi sekali-sekali minum Antimo boleh dong. Boleh. Ya, saya misalnya ya, saya kalau habis pulang dari luar negeri atau saya keluar negeri itu kan yang timingnya itu berbeda. Saya akan minum obat tidur gitu. Jet lag ya. Ya, jet lag. Ya, tapi 1 malam aja minum, besoknya udah normal, bisa ngikutin. Itu oke nggak ya? Oke banget. Oke. Bahkan sekali doang. Sifatnya hanya sementara gitu ya. Selama tidak berlebihan itu boleh. Oke, jadi sekali-sekali boleh. Yang namanya obat pasti bahaya. Paracetamol aja yang obat paling rendah bisa dipakai buat bunuh diri seperti itu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ngelindur jalan sendiri atau sekedar seperti duduk ketika tidur termasuk gangguan tidur atau apa? Ya, jawabnya. Itu ya Bapak Ibu. Untuk segala sesuatu yang perilaku aneh yang berhubungan dengan tidur yang dilakukan saat kita tidur, ya itu digolongkan sebagai gangguan tidur. Perilaku aneh seperti apa tuh? Perilaku aneh itu maksudnya sleepwalking atau kenal, terus tiba-tiba duduk, ngoceh sendiri, teriak, terus katuk-katukan gigi gitu. Itu sebenarnya digolongkan dalam gangguan tidur. Dalam bahasa kreatif parasomnia. Ada disomnia, ada parasomnia. Yang itu termasuk tergolongkan parasomnia Bapak Ibu. Contoh lainnya seperti sleep terror, nightmare itu juga termasuk dalam parasomnia. Ya, jadi jawabannya itu adalah gangguan. Dan kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya kalau
gangguan-gangguan itu menyebabkan kita kurang tidur, nah itu baru jadi masalah Bapak Ibu. Tapi selama gangguan-gangguan itu misalnya jalan-jalan, tapi jalan-jalan kemana, ngorok, tapi tidak menyebabkan kualitas tidur kita berkurang, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak perlu cari bantuan gitu. Yang harus cari bantuan jika kualitas tidur Bapak Ibu itu berkurang karena perilaku yang kita punya ini. Oke, ada pertanyaan begini ya, kalau kita makan nasi pagi, siang, malam makan nasi ya, si nasinya sendiri nih, kalau konsumsinya itu agak banyak, jadi makan malam, pagi, sore itu kuantitinya sama. Nah, apakah itu akan menjadi gangguan di dalam tidur? Akan memunculkan sleeping disorder nggak? Kalau makan terlalu banyak nasi. Nasi. Nah, Apalagi kalau udah tua nih, usianya udah senior, udah usia 60, 65, makan nasinya masih kayak orang yang anak muda umur 25. Kalau nggak ketemu nasi, rasanya belum makan gitu ya. Nah, ini ada efeknya nggak buat orang tertentu ke masalah tidur? Oke. Jadi jawabannya adalah tergantung ya Bapak Ibu. Ini tergantung siapa yang makan nasi, apakah memang itu orang itu aktif ataupun memang orang itu tidak memerlukan energi terlalu banyak. Jadi maksudnya apa sih? Jadi kan kalau kita makan, otomatis kita mendapat energi lebih dong, Bapak Ibu setuju ya. Kalau kita makan berarti kita menyimpan energi, kita menyerap energi. Nah, kalau seseorang itu dalam satu hari terlalu banyak menyimpan energinya seperti makan nasi, nanti istirahat, duduk-duduk saja, tapi olahraganya, aktivitasnya itu kurang, otomatis saat malam hari tubuh itu kok energinya masih banyak, ya udah sulit tidur otomatis seperti itu. Tapi beda cerita kalau memang nasi ini dimakan oleh seorang atlet, pagi siang malam atletnya itu butuh nasi, butuh energi karena memang pekerjaannya sebagai seorang atlet. Nah, otomatis saat malam hari ya energi yang semua pada nasi itu akan pakai habis sehingga bisa tidur lebih mudah seperti itu. Oke, jadi input itu adalah asupan yang kita masukin. Kalau itu lebih banyak daripada output itu adalah energi yang kita keluarkan dengan kita bergerak, kita sibuk. Kalau makannya kelewat banyak, geraknya kurang, efeknya adalah energi yang tersimpan di dalam itu berlebihan. Dan akhirnya mempengaruhi tidurnya gitu ya. Dan kita akan melek terus ya. Iya, karena ibaratnya energinya masih banyak, belum pakai nih. Gitu, seperti itu. Lah ini kan sekarang lagi stay at Nah, home nih. itu dia. Iya, lagi banyak yang stay at home, lalu nggak punya habit untuk olahraga. Gimana tuh dong? Apalagi yang tadinya sebelum saya home itu semua olahraganya ke mall, jalan-jalan, tapi giliran stay at home, main duduk diam, Netflix mungkin, duduk diam di sofa, nggak bergerak kemana-mana. Nah, itu salah satu penyebab bahwa memang sulit tidur. Apalagi hobinya drakor lagi ya. Aduh, ya. Drama Korea berjam-jam, sampai jam 2 pagi, terus tegang lagi nontonnya. Iya, itu sih. Sehingga otaknya Aktif terus. Nah, si hormon tadi gimana tuh efeknya dok? Ya, hormon melatonin. Iya. Sebenarnya hormon melatonin itu lebih ke di-trigger oleh keadaan gelap dan terang sih. Jadi bukan sebagai aktif apa enggak seseorang, tapi lebih ke keadaan tempat tidur kan gelap apa terang. Jadi dalam keadaan gelap, hormon melatonin akan dikeluarkan. Tapi dalam keadaan terang akan terhambat seperti itu. Oh, makanya saya pernah lihat orang kalau tidur itu dia kenapa pakai penutup mata gitu ya? Iya. Biar gelapnya nggak tanggung-tanggung, Oke. gelap total. Supaya hormon melatonin itu Keluar. ya di-trigger ya, dipicu ya. Oke, sangat menarik nih urusan nasi ya, ternyata bisa berabe sama urusan tidur. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, pertanyaannya sama seperti Ibu Francisca. Mitos semakin tua, maka jam tidurnya semakin berkurang. Apakah benar dok? Ya, tadi kan yang kita sudah jelaskan ya Bapak Ibu. Kita harus punya pengetahuan kalau semakin bertambahnya usia kita punya kemampuan untuk tidur itu berkurang. Ditambah kita sering terbangun. Dua ini yang dipegang Bapak Ibu. Jadi sulit tidur, maksudnya dulu pas muda kita dalam 10 menit udah bisa tidur.
Nah, pas tua kita lebih lama nih tidurnya, mungkin 15 menit, bisa 20 20 jam, jam, 1 jam bahkan. Jadi semakin tua tuh semakin nambah durasi tertidurnya. Dan yang kedua, sering terbangun. Itu alami, benar-benar alami Bapak. Jadi ya ada benernya kalau semakin tua ya ada dipersulit untuk tidur. Seperti itu Bapak. Oke, jadi memang alami orang yang semakin lanjut usianya tidurnya semakin berkurang. Ya. Tapi supaya dia tetap sehat dengan durasi tidur yang berkurang itu apa yang perlu dilakukan? Nah, apa sih yang dilakukan dengan pengetahuan ini? Dengan pengetahuan makin tua tuh kita makin sulit tidur. Maka effort kita harus lebih dong Bapak Ibu supaya menjaga tubuh kita tetap fit. Dan ilmu lain yang harus Bapak Ibu tahu, kebutuhan tidur orang muda sama kebutuhan orang tua tidur itu sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Sama ya? Sama, benar-benar sama. Penelitian mengatakan sama. Ya, sama. Dari usia remaja sampai tua tuh sama. Kalau dari bayi sampai remaja itu emang naik turun Bapak Ibu. Tapi mulai dari remaja sampai usia tua konstan, stabil, sama. Yang membedakan itu hanya Yang membedakan adalah sulit tertidur sama sering terbangunnya. Itu yang membedakan. Dia emang harus effort lebih ya. Belum lagi kalau usia tua itu orang tuh kan semakin rentan dong, imunitasnya semakin turun dan sebagainya. Penyakit makin banyak, Makin rentan kena penyakit. Nah, itu membuat sulit tidur ya. Yang membuat orang tua tuh yang sulit tidur ya penyakit-penyakit tersebut seperti yang sudah Dr. William sebutkan, prostat jadi terbangun sering kencing, kalau sakit jantung dia bangun karena sesak napas dan sebagainya. Oke, baik. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya. Kalau gigi suka gemeretak dan suka ngigau, kadang disautin nyambung juga. Apakah itu gangguan tidur juga? Iya. Tadi sudah dijawab ya. Tadi mau gerak-gerakan aneh, mau gemeretak gigi, duduk ataupun sambil jalan, itu termasuk gangguan tidur. Termasuk gangguan tidur ya. Tapi kan pertanyaannya itu mengganggu apa enggak? Ya, selama tidak mengganggu, is okay. Oke. Nah, ada nggak tips-tips seperti apakah minum madu, deep sleep, atau susu hangat, atau apalah sebelum tidur, apakah aman? Tips seperti minum madu, susu hangat, atau sejenisnya sebelum tidur, apakah itu aman? Oke. Pada dasarnya, teorinya, kalau seseorang itu mengkonsumsi ya sesuatu yang mau makanan ataupun minuman yang tinggi dengan gula, itu akan membuat otak itu semakin aktif, otak itu kerjanya makin aktif. Otomatis kalau diminum sebelum tidur, otak kerja terus kan. Teorinya sih menjadi semakin sulit tidur. Nah, tapi itu pada kenyataannya berbeda itu untuk setiap orang. Ya. Itu yang luar biasanya. Jadi nggak ada satu plus satu itu sama dua. Itu tiap individu berbeda-beda. Ada yang minum susu itu jadi lebih enak tidurnya, jadi lebih cepat. Ada juga yang minum susu jadi lebih cepat tidur, lebih lama tidurnya, seperti itu. Jadi tergantung individu seperti itu. Jadi kita perlu observasi kita punya tubuh. Iya, betul ya. Cocok-cocokan berarti. Cocok-cocokan. Jadi ini nggak ada rumus yang sama untuk setiap orang. Kalau tips-tipsnya berjibun sekali kan di internet, Bapak Ibu bisa ya coba satu-satu mana yang cocok. Oke. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indrayanti. Dok, saya pernah baca info bahwa selama tidur, organ-organ internal tubuh akan mulai memperbaiki sendiri untuk bagian-bagian yang rusak. Ya. Apabila kita kurang tidur atau tidur larut malam, apakah berarti organ yang mungkin rusak tadi menjadi tidak maksimal diperbaiki sehingga menyebabkan penyakit yang lain? Itu tuh sebenarnya gini loh Pak. Yang saya percaya adalah organ kita maksimal dibenarkan 100% reparasinya ketika kita memiliki tidur yang cukup dari segi kualitas maupun kuantitas. 7-8 jam. 7-8 jam. Jadi waktunya di service ya. Iya, waktunya di service. Jadi bukan menurut waktu kapan kita tidur. Anggap saja misalnya perumpamannya jam 1 subuh adalah waktu memperbaiki organ hati. Oke lah, kita selama di Indonesia jam 1 itu kita selalu tidur. Nah, apa yang terjadi kalau kita
tinggal di Amerika, kita pindah ke negara lain yang di mana jamnya berbeda. Nah, pada jam 1 subuh di Indonesia, ketika di Amerika itu kita lagi aktivitas, apakah artinya tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki hati itu? Jadi pola pikirnya seperti itu, Bapak. Yang penting tidur kita secara kualitas dan kuantitas itu cukup, maka organ kita akan maksimal diperbaiki. Oke, jadi ketika kita punya kualitas tidur yang baik, tubuh kita melakukan self healing, sel-sel, organ tubuh. Makanya orang yang kalau suka begadang tuh gimana tuh efeknya kepada tubuh? Jadi seperti tadi sudah dikatakan, selama waktu tidurnya adalah teratur setiap hari jam sekian, misal tiap hari jam 1 pagi ya, kita anggap yang orang begadang, tiap hari dia tidur jam 1 pagi. Tapi dia itu bangunnya selalu jam 8 paginya. Artinya dia selalu tidur 7 jam. Selalu tidur 7 jam, selalu mulainya jam 1 pagi. Nah, itu baik apa enggak? Baik. Karena memang Bukan baik, oke ya. Oke, Bukan ya. baik ya. Oke, ya. Karena 7 jam itu adalah waktu yang diperlukan untuk body itu self healing seperti itu. Jadi selama dia teratur dan selama dia cukup itu baik. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang lain lagi nih ya. Cara membedakan insomnia karena ada sebuah penyakit atau faktor yang lain, itu cara ngebedainnya gimana? Orang yang susah tidur karena ada problem masalah fisik, penyakit, dan susah tidur karena ada faktor-faktor lain, itu cara ngebedainnya gimana? Kalau insomnia kan secara medis kan dibagi dua ya Bapak Ibu. Ada insomnia primer sama insomnia sekunder. Terus primer itu bukan karena apa-apa tiba-tiba itu juga nggak tahu sebabnya. Nah kalau sekunder itu karena penyakit. Cara bedanya gimana? Yang kalau hanya modal tanya jawab, cuma modal ngobrol itu ya kita cuma harus tahu kita tuh punya penyakit apa, orang itu punya penyakit apa, dan penyakit ini berhubungan nggak sama kesulitan tidur. Nah secara ngobrol itu tuh menurut saya kurang akurat. Yang paling akurat ya ke klinik tidur Bapak Ibu. Bukan tes tadi ya. Lakukan tes polisomnografi. Memang secara urutan pasti ada urutannya, pasti mulai dari jawab, mulai dari pemeriksaan fisik ya Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu pernah ke dokter, pasti pertama akan ditanya-tanya, lalu kedua akan diperiksa fisiknya ada nggak sih yang masalah, dan ketiga kita akan melakukan tes lebih, mungkin tes yang tadi di klinik itu ataupun tes lainnya seperti itu. Nah itu semua tergantung keputusan dokter itu sendiri, tergantung individu yang datang seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ranti. Sudah 3 bulan ini di saat subuh, saya terkadang kaget atau tersentak dan bangun lalu 2-3 jam nggak bisa tidur. Akhirnya tidur kembali lagi di pagi hari. Apakah saya sudah mulai mengalami sleeping disorder? Itu bisa dikatakan iya sih. Itu apalagi sudah 3 bulan. Iya, apalagi sudah 3 bulan. Mungkin itu juga sudah mengganggu aktivitas di siang hari, mungkin jadi lebih ngantuk, jadi lebih lesu daripada sebelumnya, kok rasanya nggak fresh seperti itu. Apalagi sudah 3 bulan dan itu tidak hilang-hilang atau mungkin jadi tambah lebih berat, sehingga apalagi pas menggunakan tergantung dengan obat tidur atau obat-obatan lain, itu sudah termasuk gangguan tidur. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Francisca, nyambung dengan pertanyaan Ibu Ranti tadi. Sama juga seperti Ranti, saya suka kaget lalu deg-degan ketika tidur, bangun kaget mendeg-degan gitu ya. Nah ini kemungkinan ya, problem apa nih kemungkinan penyebabnya? Kalau sampai terbangun dan deg-degan itu, kalau nyaman deg-degan itu berarti kan adrenalin ya Bapak Ibu, terpacu adrenalin kita. Biasanya sih itu ciri-ciri yang sleep terror, Bapak. Sleep terror itu kita bangun karena mimpi buruk, jadi kita langsung bangun dengan mungkin teriak, mungkin keringetan, mungkin deg-degan, seperti itu. Itu kalau sampai deg-degan, arahnya ke situ sih, Pak. Jadi ini ada lebih ke psikis ya? Iya, lebih ke psikis. Ada kemungkinan jantung nggak kalau secara fisik? Bisa semua itu kemungkinannya apa aja itu sangat banyak ya, mulai dari pikiran, apakah kita terlalu khawatir, apakah kita terlalu banyak memikirkan sesuatu, atau yang kedua adalah
badan kita sendiri, apakah ada masalah seperti mungkin jantung, mungkin tiroid, itu semua bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Indrayati lagi. Saya ada penyakit jantung. Kadang kalau lagi batuk-batuk atau susah bernafas waktu malam, saya harus tidur dengan bantal yang tinggi. Bahkan tidur sambil duduk. Apakah oke? Dan apakah itu mengurangi kualitas tidur saya? Justru iya Bapak Ibu, itu sudah bagus, apa yang Ibu lakukan itu sudah bagus, tidur dengan bantal yang tinggi ya. Itu tujuannya mencegah kita sesak, mencegah kita terbangun karena sesak itu sendiri. Penyakit jantung memang disarankan tidurnya itu tidak terlentang, tapi seperti apa ya 45 derajat gitu ya. Tidak lurus terlentang gini, tapi ada bangunnya gitu. Emang itu sangat gak apa-apa, justru sangat dianjurkan seperti itu. Itu udah bagus. Selama Ibu nyenyak tidurnya, itu it's okay. Tapi memang pada dasarnya memang jika seseorang sudah ada kondisi-kondisi tadi yang mungkin penyakit jantung, yang mungkin prostat, kencing manis, pasti otomatis kualitas tidurnya itu tidak seperti itu. Nah, bagaimana untuk bisa memperbaiki kualitas tidurnya adalah kita treat masalahnya, masalah penyakitnya, underlying disease-nya, jantung kah, ataupun penyakit lain kah, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Posisi tidur yang baik untuk organ tubuh kita, bagaimana? Terlentang, miring, miring kanan, atau miring kiri? Oke. Luar biasa ya, luar biasa. Sekali lagi, kan kita kan tidur nih. Kita kalau tidur itu berarti dalam keadaan yang diam ya, statis ya, setuju Bapak Ibu. Nah, kalau kita dalam keadaan yang diam, statis, paling baik itu adalah posisi anatomis. Maksudnya posisi anatomis itu apa? Ada posisi natural kita, yaitu terlentang. Itu yang terbaik. Terlentang Bapak yang terbaik. Kenapa sih kalau miring kanan, di kiri itu tidak baik? Nah, Bapak Ibu bayangkan. Kalau miring kanan, bayangkan. Tangan kita yang di kanan itu bakal tertimpa oleh bobot badan, perut, tangan satunya itu otomatis itu aliran darah akan berkurang. Bahkan kalau ada beberapa kasus itu tangannya sampai pasokan darahnya itu hilang, terhenti, harus diamputasi seperti itu. Kan serem seperti itu. Ada ya, ekstrim gitu ya? Ada. Waduh, jadi paling baik posisi natural terlentang. Bukan telungkup. Bukan telungkup, napasnya susah. Oh, apalagi. Iya. Ini ada kaitan dengan orang kurus dan orang gemuk ya, susah tidur itu ya. Ada sekali. Oke. Kalau memang terutama orang yang gemuk ya atau memang kelebihan berat badan itu otomatis kemungkinan besar itu akan terjadi kondisi namanya OSA ya, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang namanya OSA, itu adalah obstructive sleep apnea. Maksudnya apa sih? Jadi OSA adalah kondisi di mana ada sebuah struktur, baik itu mungkin lemak atau mungkin itu lidah yang besar, kita nggak tahu, masing-masing orang itu beda. Nah, struktur ini akan menyumbat jalan nafas seseorang itu, sehingga orang itu akan menjadi sulit untuk bernafas saat tidur. Kompensasinya apa? Mengorok. Maka mengorok yang super keras, mendengkur, sampai kasus ekstrem itu bisa sampai tidak nafas. Sampai sementara seperti itu. Nah, kondisi seperti itu tentunya itu sangat mengganggu kualitas tidurnya, dan itu tidak sehat seperti itu. Emang orangnya sih terlihat tidur sepanjang malam, tapi kualitasnya berkurang karena yang terhentinya nafas beberapa kali itu mengurangi pasokan oksigen ke otak kita dan ke tubuh kita. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Tidur dengan aromaterapi, diffuser, ya jadi wangi-wangian gitu ya, yang katanya bisa bikin relax, apakah itu cukup baik? Jawabannya adalah baik, karena ini masuk lagi-lagi masuk ke sleep hygiene. Semua upaya kita bagaimana supaya kita nyaman tidur, mudah tidur, yaitu entah aromaterapi, entah itu setel musik, bahkan Bapak Ibu, itu juga bagus. Yang penting kita dapat tidur dengan mudah. Oke, jadi itu adalah berbagai intervensi yang menolong kita untuk relax, Ya. baik pikiran maupun tubuh kita, sehingga kita tidurnya lebih enak. Ya, betul. Betul ya, Ya, itu adalah betul. intervensi-intervensi yang bisa kita lakukan. Ini terutama buat yang susah tidur.
Nah, Ya, kalau yang tipe pelor mah nggak perlu apa-apa. Nggak perlu apa. Ya, di kursi pun dia udah bisa langsung deep Ya. sleep ya. Berdiri pun mungkin bisa. Juga mandi bisa. pun bisa gitu. Oke, ya itu orang yang pelor itu sangat beruntung hidupnya tuh ya. Gampang sekali tidur ya. Oke, nah yang terakhir ya, kalau kita ini ada pertanyaan lagi. Kalau tidur tidak pakai bantal, bagus nggak ya? Ini pertanyaan dari Ibu Mediana. Saya sudah 5 tahun tidak pakai bantal tidurnya. Saya juga. Saya juga. Jadi jawabannya baik-baik saja. Tapi tergantung ya Bapak Ibu yang kalau memang ada beberapa orang yang membutuhkan kebutuhan khusus yang karena kelainan tulang belakang, karena tulang belakangnya itu bengkok, yang mungkin skoliosis, yang mungkin lordosis, kita nggak tahu. Intinya tulang belakangnya yang tadinya lurus, kalau memang orang itu mungkin tulang belakang bengkok, dia pasti akan disarankan untuk memakai bantal ekstra atau guling ekstra ataupun selimut seperti itu untuk menjadi ganjelan agar posisinya itu bisa dibetulkan seperti itu. Jadi tergantung. Gitu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian sebelum kita ambil kesimpulan, boleh nggak Bapak Ibu tulis di chat? Kalau saudara mau webinar topik yang selanjutnya kaitan dengan hidup yang sehat, Bapak Ibu sarankan topik apa? Nah, kami tunggu chatnya Bapak Ibu ya. Lalu topik ini tentang sleeping disorder menurut Bapak Ibu bermanfaat apa enggak? Bapak Ibu saya tunggu, kami tunggu di chatnya Bapak Ibu sekalian ya. Sambil kita simpulkan ya. Oke, jadi kalau orang yang udah senior ya, supaya kualitas hidup, supaya kualitas tidurnya itu baik. Nah, saran dokter gimana sih kalau buat yang sudah senior usianya? Balik lagi ke tips yang ini, yang 5 tips itu Bapak Ibu. Gaya hidup sehat. Apa sih hubungan gaya hidup sehat dan tidur? Nah, gaya hidup sehat kan dari apa yang kita makan dan minum, olahraga kita gimana. Ini kenapa hubungan sama tidur adalah yang kita cari adalah sehatnya. Sebab kalau di usia senior yang membuat kita sulit tidur ya penyakit-penyakit yang kita punya. Itu yang membuat kita sulit tidur. Dengan gaya hidup sehat, kita akan jauh-jauh deh dari penyakit-penyakit itu. Sehingga gangguan tidur kita pas tua nanti itu sangat sedikit. Istilah itu investasi gitu. Investasi nabung kesehatan dari sejak dini kita nikmati di satu waktu. Oke, jadi kalau saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara semua, input dengan output kita mesti seimbang. Antara asupan dengan energi yang kita keluarkan itu perlu diperhatikan supaya tidur kita nyenyak. Ya, itu yang disebut gaya hidup sehat. Lalu yang kedua, bentuklah kebiasaan hidup tidur yang teratur, jamnya teratur. Ya. Lalu yang ketiga, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan jadikan kamar tidur itu untuk multifungsi. Ya, buat Bapak Ibu yang sulit tidur, kamar itu kita setting otak kita, jadi terjemahkan tempat tidur itu adalah betul-betul buat tempat tidur. Hanya untuk tempat tidur. Hanya buat tempat tidur. Jadi mindset kita udah setting. Nah, dan kalau Bapak Ibu sekalian, Anda butuh intervensi supaya gampang tidur, pilihlah yang memang sehat, bukan obat-obatan. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu ada punya masalah tidur yang berkepanjangan, Bapak Ibu harus segera ke ahlinya supaya tidak merusak organ-organ tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kesimpulannya, Dok ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami tunggu chatnya Bapak Ibu, berikan kami masukan topik apa yang Bapak Ibu perlukan untuk webinar yang selanjutnya. Nah, saya, Dr. Timothy, Dr. William mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Anda. Sekali lagi, informasi ini semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, sampai di lain kesempatan. Thank you semuanya. Bye-bye. Muncul semua dulu.
Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Stay healthy. Thank you. Selamat malam. Thank you. Tunggu, belum selesai, jangan dimatiin dulu. Nanti di save. Tertinggi itu sampai 70. Ini lumayan. Topik obesitas,